Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kami dari kelompok 16 KKM From Home Terintegrasi Pengabdian Masyarakat PKM STAN tahun 2020. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang teori dasar serta pengenalan dasar tentang akuntansi masjid dengan tema edukasi dalam proses penyusunan laporan keuangan masjid. Pengenalan akuntansi masjid. Nah, jadi overview di sini yang bakal kita bahas itu adalah dua. Yang pertama adalah laporan keuangan masjid, serta yang kedua adalah konsep dasar akuntansi keuangan masjid. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu akuntansi. Jadi, akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Lanjut ke laporan keuangan masjid. Nah, di sini ada mengapa diperlukannya laporan keuangan, terutama laporan keuangan masjid itu sendiri. Di sini di layar telah terdapat 3 hal kenapa diperlukannya laporan keuangan. Nah, yang pertama itu adalah amanah. Maksud dari amanah di sini itu apa? Jadi, maksud dari amanah di sini adalah agar dapat menjaga hak-hak yang telah diberikan. Kedua, ada sedekah, infak, zakat, wakaf, dan lain-lain yang bakal dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menghasilkan laporan. Kemudian, laporan sebagai informasi keuangan. Tujuan laporan keuangan itu apa saja? Jadi terdapat 2 tujuan laporan keuangan. Yang pertama adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan yang kedua adalah sebagai pengelolaan. Nah, sekarang ke jenis-jenis laporan keuangan. Jadi, jenis-jenis laporan keuangan itu ada 3, yakni adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas. Nah, dari laporan keuangan masjid itu sendiri memiliki masing-masing kegunaan. Yang pertama adalah laporan keuangan yang memiliki fungsi menyediakan informasi mengenai posisi atau saldo, aset, liabilitas, serta aset neto. Yang kedua adalah laporan aktivitas, menyediakan informasi mengenai pendapatan seperti infak, sedekah, dan lain-lain. Beban seperti beban listrik, gaji marbot, dan lain-lain. Kenaikan atau penurunan aset neto dan saldo aset neto awal dan akhir tahun. Nah, yang ketiga adalah laporan arus kas. Dia menyajikan informasi terkait kas dalam satu periode. Di sini memiliki 3 kegiatan, yakni adalah kegiatan operasi, merupakan kegiatan rutin masjid. Yang kedua adalah kegiatan investasi, yang merupakan pembelian atau pelepasan aset masjid, serta pendanaan, yaitu utang jangka panjang. Kemudian kita masuk ke konsep dasar akuntansi keuangan masjid. Nah, di sini merupakan konsep dasar yang harus dipahami agar mempermudah kita dalam melakukan transaksi dan menggunakan aplikasi. Nah, di sini dapat dilihat di layar bahwasanya terdapat sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri itu disebut debit, serta sisi kanan disebut sebagai kredit. Di sisi kiri, debit itu merupakan aset atau harta, sedangkan di sisi kanan atau kredit merupakan utang, modal, atau aset bersih. Jadi di sini aset atau harta ini harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Kemudian dari persamaan yang pertama tadi, aset sama dengan utang ditambah modal, maka kita dapat menjabarkan lagi bahwasanya aset itu sama dengan utang ditambah modal awal ditambah pendapatan kita kurangi dengan beban. Terus bisa diturunkan lagi, beban ditambah aset itu sama dengan utang ditambah modal awal ditambah dengan pendapatan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya beban dan aset ini bakal bertambah di sisi debit atau di sisi kiri, sedangkan utang, modal awal, dan pendapatan bakal bertambah di sisi kanan atau di sisi kredit. Nah, ini merupakan saldo normal dari masing-masingnya. Sekarang masuk pada transaksi umum dalam laporan keuangan masjid. Transaksinya ada 2. Yang pertama adalah transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas.
Transaksi penerimaan kas ini memiliki contoh-contoh seperti transaksi penerimaan infak masjid, transaksi penerimaan zakat, dan penerimaan lainnya yang diterima oleh masjid itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran kas. Contohnya adalah ketika pembayaran tagihan air, listrik, ketika pembayaran honor penceramah, marbot masjid, dan sebagainya, ketika membeli peralatan, serta melakukan pemeliharaan terhadap peralatan tersebut. Lanjut kepada penyusunan laporan keuangannya. Nah, yang pertama adalah laporan aktivitas. Jadi, isi di dalam laporan ini ya, itu semua adalah dari transaksi-transaksi sebelumnya yang kita lakukan. Contohnya tadi, kita melakukan diterima infak sebesar 736.000. Maka di sini kita mencatat 736.000 infaknya. Begitu juga dengan beban-bebannya. Jadi di sini kita tinggal masukin yang udah terdapat dalam transaksi. Kemudian pendapatan dikurangi beban operasinya itu merupakan kenaikan aset bersih. Laporan yang kedua adalah neraca. Jadi neraca ini sama dengan laporan sebelumnya, tinggal memasukkan angka sesuai dengan akun-akun yang ada di neraca. Dan jangan lupa total aset dengan total utang dan aset bersih atau sisi kiri atau sisi kanan yang kita kenal tadi harus sama ya, jadi harus balance gitu. Sekarang masuk kepada penggunaan aplikasi Excel dalam menyusun laporan keuangan masjid. Ini merupakan tampilan awal aplikasi masjid yang telah didesain oleh dosen PKN STAN yang menggunakan aplikasi Excel. Nah, aplikasi ini cukup sederhana. Ini bukan tampilan awalnya, nanti kita bisa menginput nama masjid, alamat, kota atau kabupaten, dan terus akhir tahun buku pembukuannya. Nah, di sini dicontohkan bisa 31 Desember 2017. Nanti bisa kita input berdasarkan tahun bukunya. Ini adalah petugas akuntansi yang mencatat tentang laporan keuangan masjid. Ini merupakan ketua yayasan atau ketua pengurus masjid itu sendiri nanti. Nah, dalam aplikasi sederhana ini ada beberapa tools yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu adalah anggaran. Anggaran penting banget untuk dibuat di akuntansi masjid. Mengapa? Karena anggaran itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan program dan kegiatan kita ke depannya. Nah, nanti kita bisa nginputnya yang warna hijau aja ya. Nah, realisasi dan penyerapan itu nanti otomatis berdasarkan transaksi kita nanti. Nah, ada jurnal. Jurnal ini merupakan transaksi kita, pencatatan transaksi kita. Dimulai dari tanggal pencatatan transaksi itu kapan, bukti transaksi itu, uraiannya nanti bentuk penjelasan dari transaksi itu apa, jenis dana yang digunakan, kelompok kerja yang terlibat, dan program yang terkait, nah, kegiatannya, dan kode nama akun. Nah, di kode dan nama akun ini kita memakai kata kunci yang bakal dijadikan referensi untuk buat nama akunnya. Contoh transaksinya apa ya? Contohnya penerimaan infak Jumat. Berarti kan kita menerima kas. Nah, kita menerima kas. Nah, bisa kita kata kuncinya kas dan kita lihat ada kas. Nah, berarti kita menerima infak. Kita infak kotak Jumat. Seberapa? Contohnya itu misalnya 500.000. Berarti 500.000 ya. Nah, ini adalah indikator balance atau tidak balance. Maksudnya di sini adalah indikator apakah sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Di sini bilang tidak balance. Berarti kita harus membuat juga sisi kanan sebesar 500.000. Kalau seandainya kita masih bingung pemakaian antara kiri dan kanan, kita perlu dulu baca dulu signalnya di sini. Bahwasanya kita harus paham dulu bahwasanya sama dasar akuntansi itu ada aset sama dengan utang tambah modal. Jadi aset itu di sisi kiri dan utang dan modal itu di sisi kanan. Jika diperpanjang atau di breakdown ke bawah lagi, aset itu sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan kurang beban.
Jadi modal itu didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan beban. Sehingga kalau kita persamaan matematikanya, beban ini kita bawa ke sebelah kiri sehingga aset tambah beban sama dengan utang tambah modal awal tambah pendapatan. Nah, itulah makanya tadi di transaksi penerimaan infak Jumat kan kita menerima kas. Kas itu kan berarti bagian aset, makanya sebelah kiri. Terus ada pendapatan infak Jumat, pendapatan kan. Nah, otomatis itu berada di sebelah kanan. Nah, jika pendapatan bertambah sebelah kanan, aset bertambah sebelah kiri, utang bertambah sebelah kanan karena di bagian kanan gitu. Itu penjelasannya ya. Nah, kembali lagi ke jurnal. Nah, di sini saya coba buat contoh transaksinya. Di 2 Januari 2019 kita ada menerima infak Jumat sebesar berapa? Tadi dituliskan ya, sebesar 500.000. Nah, dalam membuat ini kita bisa langsung aja di sini untuk tanggalnya 2 Januari 2019 tinggal saja nomor buktinya berdasarkan transaksi tadi. Penerimaan Jumat bisa kita ketik aja langsung penerimaan infak Jumat. Nah, jenis dana tidak terikat temporer dan terikat permanen. Nah, apa perbedaannya? Untuk tidak terikat ini, jadi setelah kita dapatkan kita bebas untuk membelanjakannya ke apa aja gitu. Untuk terikat temporer itu berarti sementara kita terikatnya. Contohnya kita memang menyediakan dana buat kotak pembangunan menara masjid gitu, atau kotak untuk renovasi masjid gitu. Jadi seandainya emang kotak itu sudah dikumpulkan dananya, itu emang digunakan buat pembangunan masjid dan renovasi masjid itu sendiri. Seandainya kalau udah masih bersisa dana tersebut, maka dialihkan ke tidak terikat. Untuk terikat permanen ini contohnya emang zakat. Zakat kalau kita sudah menerimanya kan memang nggak boleh lagi di sembarang memakainya, memang harus diperuntukkan untuk siapa yang berhak menerimanya gitu kan. Makanya untuk tidak terikat kerja ini, maka sesuai kelompok kerjanya adalah penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Untuk programnya penerimaan infak masjid ini, penerimaan kotak infak Jumat itu ada di program zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, kegiatannya di SWAF juga. Nah, untuk kode akunnya kan kita tadi udah bilang ya, penerimaan infak Jumat ketik kasnya di kiri, infak kotak Jumatnya di kanan, pendapatannya sebesar 500.000. Nah, karena kita mendapatkan kas masuk, maka kalau kita identifikasi itu ada di arus kas dari aktivitas operasi masuk. Nah, untuk penjelasan di sini kita nggak terlalu sulit untuk mengkopinya. Kita bisa langsung kontrol dia aja, kontrol D. Nah, dalam aplikasi ini kita cukup mengisi data mulai dari identitas masjid, anggaran, seandainya masjid punya anggaran, dan jurnal transaksi. Ini catatannya cukup sampai jurnal ini. Otomatis nanti dari neraca saldo dan buku besar akan terisi dengan sendirinya. Nah, ini contoh satu transaksi kita penerimaan infak pada Jumat, itu kas pada infak kotak masjid di sebelah kiri 500.000 dan sebelah kanan 500.000. Harus seimbang ya. Ini indikator balance-nya, dilihat di neraca saldo akan tampil kas sebesar 500.000 sebelah kiri dan infak kotak Jumat sebesar 500.000. Di laporan aktivitas yang menunjukkan kinerja operasional kita selama satu periode, ini terlihat ada penerimaan infak sebesar 500.000. Di neraca ada kas dan setara kas 500.000 yang menunjukkan laporan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Ada 8 arus kas yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah masjid itu sendiri. Kita lihat 500.000 kita ada di aktivitas operasi di zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini menunjukkan perbandingan antara jumlah anggaran dan jumlah realisasi. Karena transaksi kita nggak menunjukkan ada anggaran, makanya di sini kosong juga, termasuk di IS1 ini juga. Nah, buku besar ini merupakan akun-akun yang dapat kita telusuri beberapa transaksi. Contohnya kita ambil di kas ini,
Jika kita lihat ada penerimaan nih Pak, Jumat sebesar 500.000. Ini bisa kita print ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam sheet ini ada dua sheet yang di hide, yaitu chart of account yang menunjukkan masing-masing nama account yang bisa kita ubah sendirinya. Maka diusahakan tidak ditampilkan karena ditakutkan maka akan mengubah-ubah terubah-ubah nama akunnya. Yang kedua itu ada chart tentang pada sini terkait dengan mulai dari program kegiatan, kelompok kerja, kegiatan ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Demikianlah paparan konten kreatif dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.